Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Anggraeni, kelas L5 Manajemen NPM 101215997, akan memaparkan tugas pendidikan agama Islam mengenai sistem hukum Islam periode Madinah. Pemaparan ini bersumber dari buku Tarik Tashri, Sejarah Pembentukan Hukum Islam, karya Dr. Andes Yayan Sofyan, SH, MA, MH. Berikut pemaparannya. Awal terbentuknya hukum Islam di Madinah. Dimulai saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah setelah sebelumnya mengutus Mus'ab bin Umair untuk memberikan pengajaran tentang keislaman kepada masyarakat Madinah. Setelah menerima pengajaran dari Mus'ab, masyarakat Madinah bersedia, bahkan mengharap kedatangan Muhammad dari Mekah. Adapun hal yang pertama dibangun Nabi di kota Madinah adalah yang ke-1, mendirikan masjid. Masjid oleh Nabi dijadikan sebagai pusat seluruh kegiatan keagamaan seperti sholat, belajar, juga dijadikan tempat pertemuan, menyelenggarakan pengadilan, serta pekerjaan lainnya. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah, dan Muhajirin merupakan pendatang baru dari Mekah yang ikut berhijrah bersama Nabi. Yang ketiga, membentuk piagam Madinah. Setidaknya ada 4 masalah pokok yang diperjanjikan, yaitu yang pertama, setiap kelompok berhak untuk menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada yang patuh. Kedua, kebebasan beragama terjamin untuk seluruh warga. Yang ketiga, adanya kewajiban penduduk Madinah untuk saling membantu dan membela dari serangan musuh. Dan yang terakhir, menetapkan Nabi menjadi pimpinan kota Madinah. Oleh karena itu, seluruh perkara dan perselisihan yang besar diselesaikan olehnya. Lalu, hal yang dibangun Nabi selanjutnya adalah meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk mewujudkan masyarakat baru. Nabi menjadikan Islam sebagai agama dan negara. Karena masyarakat Islam telah terwujud, maka menjadi suatu keharusan Islam untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk itu. Disinilah hukum Islam yang sebenarnya diletakkan. Perkembangan syariah di Madinah. Dalam menyelesaikan segala permasalahan, Rasulullah berpedoman pada 3 hal, yakni Al-Quran sebagai wahyu yang al-matlu, hadis sebagai wahyu yang ghairu matlu, dan ijtihad. Keberhasilan fase Madinah tidak lepas dari sikap dan ketaatan para sahabat terhadap Rasulullah secara total. Ajaran bernuansa hukum. Pada periode ini diletakkan ajaran yang bernuansa hukum. Ayat Al-Quran pada periode Madinah ini banyak membahas masalah hukum. Hal ini dapat dimengerti karena 2 hal. Dalam periode ini, orang Islam sudah memiliki moral yang kuat, akidah yang mapan, serta akhlak yang baik, di mana hal tersebut akan menjadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugas-tugas lain. Yang kedua, hukum akan dapat dilaksanakan ketika kekuatan politik sudah dibangun, dengan disepakatinya Piagam Madinah yang mengukuhkan Nabi sebagai kepala pemerintahan. Di sini Nabi dipercaya sebagai pemegang kekuasaan politik karena keberhasilannya menyelesaikan perkara-perkara di Madinah. Dalam hal ini Muhammad tidak hanya berposisi sebagai seorang pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan politik. Rasul juga sebagai pemutus perkara dan menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat Madinah. Ayat hukum dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang bermuatan hukum dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu ayat yang berhubungan dengan keyakinan atau akidah, yakni kewajiban mengimani Allah, malaikat, nabi dan rasul, hari kiamat, dan lain-lain. Yang kedua ada hukum akhlak, yakni kewajiban untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan menghilangkan kejelekan. Dan yang ketiga hukum muamalat, yakni kewajiban mukallaf baik dalam perkataan, perbuatan, maupun penggunaan harta benda. Ada pula surat Madaniyah yang memuat hukum-hukum yang melarang minuman keras, babi dan perjudian, aturan keuangan dan militer seperti zakat dan perang suci, hukum-hukum pidana dan perdata yang terkait dengan pembunuhan, tebusan, pencurian, riba, perkawinan dan perceraian, perjinahan, hukum waris, dan pembebasan budak. Peradilan di masa Rasulullah. Dalam periode ini, Rasulullah menduduki 3 posisi penting,
yakni sebagai Nabi dan Rasulullah yang bertugas menyampaikan ajaran kepada segenap manusia melalui perantaraan wahyu. Kemudian berkedudukan sebagai kepala negara, di mana beliau mengatur negara Madinah. Peran Rasulullah yang terakhir adalah sebagai hakim. Di tangan Rasul tergenggam semua kekuasaan hukum, karena belum ada pemisahan yang jelas layaknya negara modern. Dalam hal ini, ia sering menerima perkara yang diajukan oleh para sahabat dan diputuskannya sendiri. Sering pula para sahabat datang kepadanya untuk meminta fatwa. Pada masa ini, Rasul memutus perkara sebagaimana zahirnya, yaitu saksi dan bukti yang menyertai, dan ia menggunakan sumpah sebagai penguat jika tidak ada bukti. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh Rasulullah adalah hasil ijtihad beliau, bukan dari wahyu. Peradilan di masa Rasulullah dapat dikatakan masih sangat sederhana sekali. Belum ada gedung yang khusus, kepaniteraan, dan lain-lain. Seketika orang mengajukan perkara, maka ketika itu pula diselesaikan. Pelaksanaan peradilan biasanya dimulai dari penuturan pihak-pihak yang berperkara, yang masing-masing bebas mengungkapkan isi hatinya, sehingga masing-masing dapat mendengarkan pembicaraan pihak lawannya. Sedangkan alat-alat bukti baginya adalah pengakuan, saksi, ataupun sumpah. Pada masa Rasulullah sudah ada institusi banding dan peninjauan kembali bagi suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan. Kemudian keputusan itu ada kemungkinan dibatalkan, atau dikukuhkan, atau bahkan diganti dengan keputusan baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.